Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, terima kasih buat kasih setiamu sepanjang hari ini Tuhan. Kau yang sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Kami beribadah saat ini Tuhan, itu semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Ampuni segala dosa pelanggaran kami Tuhan Yesus, terkhususnya kami yang ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu Tuhan, Tuhan berikan hikmat daripada Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin hamba-Mu, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan semuanya itu berasal daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya tidak pernah jemu. Setiap sekali saya menyampaikan firman Tuhan, saya tidak pernah jemu mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang bersyukur. Ketika kita di dalam perkumpulan orang-orang percaya, terkhususnya ketika kita beribadah, kita adalah orang-orang yang sangat bersyukur. Karena apa? Di saat itulah kita dapat mendengarkan firman Tuhan. Kita bisa merenungkan firman Tuhan. Ada begitu banyak orang di luar sana. Mereka rindu untuk mau beribadah. Mereka rindu untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Tetapi karena apa? Tetapi karena kesehatan mereka. Karena waktu mereka tidak ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya sebelum ke sini, saya pelayanan di Surabaya, saya praktik di, kalau teman-teman tahu, di rumah sakit. Saya pernah menjaga oma-oma yang sakit di sana. Di rumah sakit Suhendi. Mungkin teman-teman pernah dengar. Nah, jadi saya menjaga orang yang sakit di sana. Cara manusia, saya orangnya takut, saudara. Jujur, saya dulu orangnya takut. Tapi ketika proses itu, hari demi hari, itu yang membentuk saya. Akhirnya saya tidak takut lagi. Bukan berarti saya tidak takut Tuhan ya, bukan. Tapi saya takut, maksudnya berbicara setan atau ini. Nah, dulunya ketika saya menjaga orang sakit, itu dalam kamar itu ada 2 pasien di situ. Yang kedua itu sebentar lagi napasnya. Teman-teman bisa simpulkan. Nah, tetapi di saat itu saya rindu untuk berkomunikasi sama ibu itu. Lalu saya mendekati. Kebetulan ibu itu orang seberang. Saya mengatakan seperti ini. Tapi sudah banyak hamba-hamba Tuhan yang menginjili ke situ. Saya berbicara seperti ini. Bu, tapi ibu itu sudah bertobat. Bu, hari ini hari Minggu loh. Tahu apa kata ibu itu? Sebenarnya saya rindu untuk beribadah. Bayangkan saudara, dalam posisi yang sakit ibu itu mengatakan saya rindu untuk beribadah. Yang saya maksud di sini adalah jangan sampai kita ketika kita sudah mau sakit lalu kita mengatakan saya mau cari Tuhan. Jangan sampai Tuhan temukan kita seperti itu. Justru kita bersyukur ketika kita beribadah. Saat ini Tuhan masih memberikan kesehatan, lalu kita bisa memuji Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama buka Alkitab kita, terdapat dalam 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Sudah dapat semua, amin? Amin. Ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Sini saya akan bacakan agar jelas. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihlah badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Amin. Amin. Haleluya. Kita tahu bahwa surat 1 Timotius ini ditulis oleh Rasul Paulus sendiri. Bagaimana ketika Rasul Paulus menulis surat ini untuk membantu Timotius dalam tugasnya, yaitu untuk melawan guru-guru palsu, untuk melawan ajaran-ajaran yang tidak sehat. Itulah Rasul Paulus. Kenapa tujuan Rasul Paulus menulis
surat ini itu tujuannya untuk Timotius, supaya Timotius mengajarkan ajaran yang sehat. Paulus menasihati Timotius demikian karena ia sendiri menyadari bahwa kondisi dan situasi yang terjadi di kehidupan secara kerohanian di Efesus pada saat itu, terkhususnya di dalam kesetiaan beribadah, yang mana telah terdengar dan sudah tersebar ajaran-ajaran sesat. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, saya akan memberikan tema tentang kesetiaan beribadah. Tema saya adalah kesetiaan beribadah. Saudara, kembali lagi ke firman Tuhan, bahwa 1 Timotius ini, Rasul Paulus menulis surat ini, tujuannya adalah untuk Timotius mengajarkan yang sehat. Karena pada saat itu ajaran palsu sangat kemana-mana ajaran itu. Dan seringkali itu yang mempengaruhi jemaat di sana saat itu. Maka sebab itu Rasul Paulus hatinya dengan iba supaya Timotius mengajarkan ajaran yang sehat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu sebelum dampak setelah corona, kita tahu apa yang menjadi dampaknya itu sangat besar bagi kehidupan kekristenan. Terkhususnya dalam kesetiaan mereka beribadah. Seringkali itu yang mempengaruhi sampai sekarang. Mungkin saat ini tidak ada lagi COVID, tetapi seringkali itu yang mempengaruhi dalam kesetiaan mereka beribadah. Mungkin mereka mengira bahwa kalau dulu sebelum COVID, ibadahnya secara offline. Tetapi ketika adanya COVID, ibadah online. Hingga saat ini masih ada ibadah online. Nah, seringkali orang di sini tidak bisa menyikapi bahwa apa perbedaan ibadah online dengan offline. Jujur secara manusia, ketika saya merasakan ibadah online dan offline itu sangat berbeda. Mungkin nggak tahu teman-teman, mungkin nggak tahu jemaat Tuhan. Ketika jemaat Tuhan merasakan apa perbedaan ibadah online dan offline, itu sangat berbeda. Dan fokus saya juga ketika beribadah itu sangat beda fokusnya. Nah, tapi ketika COVID selesai sampai sekarang, ibadah online tetap berjalan. Saya tidak menyalahkan ibadah online salah, bukan. Tetapi alangkah baiknya kita ibadah offline dulu. Kalaupun kita mau ibadah online, tetapi kita alangkah baiknya ibadah offline dulu. Karena saya tidak bisa memastikan bahwa ibadah online saudara bisa fokus. Saya tidak bisa memastikan itu. Saudara bisa jawab sendiri. Nah, itu adalah dampaknya. Seringkali hanya karena masalah dampak COVID ini yang bisa mempengaruhi kesetiaan jemaat beribadah. Hingga saat ini itu sangat berdampak. Kita belajar melalui 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai yang ke-10 ini. Ada 3 hal yang harus kita lakukan supaya jemaat tetap setia di dalam beribadah. Yang pertama adalah, kita lihat ayat yang ke-7. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Yang pertama, ketika supaya kita bisa jemaat yang tetap setia di dalam Tuhan, kita harus terlatih di dalam beribadah. Kalau kita lihat ayat yang ke-7a, di situ tetapi jauhilah tahayul dan dongeng-dongeng nenek-nenek tua. Kalau kita lihat berbicara tahayul dalam ayat ini adalah, kalau kita cari bahasa Yunaninya, bebolos, yang artinya cerita-cerita yang sama sekali tidak suci atau cerita-cerita yang tercemar. Kalau kita hubungkan, kalau kita baca 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-20 dan juga 2 Timotius itu dihubungkan dengan arti tahayul ini adalah pembicaraan yang kosong. Tentunya teman-teman sudah tahu, jemaat Tuhan sudah tahu apa itu tahayul. Itu adalah tahayul. Sedangkan kalau kita tahu dongeng adalah, kita tahu bahasa Yunaninya mutos, berasal dari mutos, yang artinya cerita-cerita isapan jempol yang bersifat turun-temurun dari para wanita tua terhadap tahayul dan dongeng tersebut. Nah, di sini sehingga Rasul Paulus memerintahkan Timotius untuk menjauhinya. Kalau kita lihat juga kata jauhilah,
dalam bahasa Yunani adalah paraitou, yang berarti menjauh, mengusir, menolak. Merupakan kata kerja yang ditulis untuk dalam bentuk perintah. Kita tahu jauhilah itu adalah dalam bentuk perintah. Jauhilah, menjauh, tidak mendekat. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-7a ini, bagaimana Rasul Paulus menekankan supaya jemaat di Efesus mereka menjauhkan yang namanya tahayul, dongeng, yang namanya omong kosong. Karena kita lihat di sini, karena seringkali ini yang dipakai oleh ajaran-ajaran sesat untuk membawa jemaat di Efesus waktu itu supaya mereka percaya tahayul, supaya mereka percaya dongeng, supaya mereka akhirnya tidak setia lagi beribadah. Seringkali ini yang mempengaruhi, dan ini cara orang-orang yang pengajar sesat ini untuk membawa jemaat di Efesus supaya mereka tidak setia lagi beribadah kepada Tuhan kita. Nah, karena Rasul Paulus melihat hal ini, Rasul Paulus menekankan supaya mereka menjauhi tahayul dongeng, supaya mereka menjauhi tahayul dan juga dongeng-dongeng nenek-nenek tua. Mungkin di setiap berbagai suku tentunya ada yang namanya ajaran-ajaran nenek moyang dulu, pasti ada kan? Kalau orang Batak dibilang kalau malam-malam itu tidak boleh menyapu malam. Nah, itu saya pernah ditegur orang tua saya ketika saya pulang dari Surabaya sebelum ke sini. Saya menyapu malam-malam. Nah, ketika saya sapu malam-malam, datang mama saya. Ini mama saya masih percaya sama tahayul dong dia nenek moyang dulu. Nah, mama saya tegur saya. Nah, kamu jangan sapu malam-malam. Jangan, gak bagus katanya. Itu pantang. Saya jawablah seperti ini. Ma, ini kan kalau saya sapu bersih, tentunya bagus dong. Tuhan pun melihat senang. Mama pantangnya sama siapa? Sama Tuhan atau sama Tuhan yang lain? Nah, saya bilang seperti itu. Nah, tapi kalau saya biarkan ini kotor, Ma, coba Tuhan pun gak senang. Nah, saya bilang seperti sama saya. Berarti pantangnya mama ke nenek moyang dulu, bukan sama Tuhan, saya bilang. Jadi mama, tapi halus ya, karena mama saya cepat juga tersinggung. Saya bilang seperti itu kan. Coba langsung nambah 1 hari saya nggak dicakapi, karena saya juga diam. Tapi belajar saya ambil lagi hatinya. Mas sorry, mungkin mama tersinggung, saya ambil lagi hatinya seperti itu. Nah, itu adalah cara kita supaya kita tidak mau terikat lagi, atau mungkin dalam keluarga kita masih ada lagi yang namanya percaya dengan dongeng-dongeng hal seperti itu. Nah, seringkali itu yang membuat sidang jemaat Tuhan ketika masih percaya hal itu menjauhkan diri dalam beribadah. Mungkin mereka beribadah, tetapi esensi ibadah mereka tidak tahu kepada siapa. Seringkali itu yang terjadi. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus menekankan supaya jemaat di Efesus tidak percaya akan hal itu. Nah, kalau ada kita percaya hal itu, mari kita buang sekarang. Amin. Haleluya. Karena ada 2 kuasa di situ. Itu ketika saya pernah seperti ini. Mama saya percaya ketika malam-malam itu bahwa itu tidak baik menyapu. Lalu akhirnya ketika dia percaya bahwa itu tidak baik, itu baik, jangan disapu. Nah, akhirnya ada sesuatu yang muncul. Nah, seringkali perkataan itu yang pantangnya ke setan, lalu akhirnya itu muncul. Lalu itu yang membuat orang tua kita kaget. Nah, itu dia gitu kan. Nah, seringkali. Nah, itu harus kita patahkan hal-hal seperti itu. Amin. Nah, kita lihat ayat yang ke-7b. Ini waktu berjalan pasti lama ini. Ayat yang ke-7b. Latihlah dirimu beribadah. Kita lihat di sini arti kata latihlah. Kita lihat tersebut berasal dari kata gumnesi, merupakan kata kerja perintah aktif. Kata gumnesi berhubungan dengan kedisiplinan yang dimiliki oleh seorang atlet. Itu adalah arti kata latihlah. Jadi kalau kita berbicara tentang beribadah, kalau kita tidak melatih ibadah kita, baik waktu kita, baik
baik hidup kita tidak melatih yang namanya ibadah kita kepada Tuhan, saudara, hati-hati. Yang saya takutkan nanti kita tidak sampai ke finish. Hati-hati. Ini tidak main. Firman Tuhan mengatakan bahwa latihlah dirimu beribadah. Sama seperti atlet. Ketika mereka sebelum atlet pasti mereka melatih dirinya. Tidak ada yang namanya langsung diangkat langsung atlet, tidak ada itu. Ketika latih itu adalah prosesnya. Itu adalah bekalnya supaya dia akan mencapai finish itu, supaya dia akan memiliki kemenangan nantinya, yaitu di finish. Itu adalah firman Tuhan supaya hidup kita dapat melatih ibadah kita. Ketika kita sudah bisa melatih ibadah kita, jam-jam ibadah kita, beribadah kepada Tuhan hari Minggu, contohnya jam 10 beribadah, kita harus siap-siap 2 jam sebelumnya. Itu adalah ketika kita sudah melatih ibadah kita, tentunya kita pasti memberikan yang terbaik untuk Tuhan, yaitu ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, langsung saja yang kedua, waktu. Yang kedua adalah bagaimana cara kita supaya jemaat tetap setia dalam beribadah adalah pentingnya beribadah. Jemaat harus mengerti bahwa esensi beribadah. Jemaat harus tahu bahwa betapa pentingnya beribadah. Seringkali di zaman sekarang, karena sudah tahu firman, lalu mengabaikan ibadah. Saya tetap selamat kok, saya percaya kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini Rasul Paulus menekankan bahwa ayat yang ke-8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Berbicara latihan badani terbatas gunanya dalam ayat ini tidak ada kaitannya dengan latihan atletik olahraga. Latihan badani ini tidak ada kaitannya kalau kita lihat konteks ini. Nah, konteks ayat ini adalah latihan badani yang berhubungan dengan pantangan-pantangan yang digambarkan oleh Rasul Paulus dalam ayat sebelumnya. Kalau kita baca ayat sebelumnya, itu berbicara tentang pantangan-pantangan yang diajarkan oleh Rasul Paulus, baik pantangan nikah dan pantangan makan seperti yang diajarkan oleh ajaran sesat itu. Itu adalah berbicara di situ. Nah, hal itu disebabkan karena pantangan-pantangan tersebut berlawanan dengan firman Tuhan. Nah, pantangan-pantangan tersebut berlawan dengan firman Tuhan. Nah, di sini bagaimana Rasul Paulus, menurut Rasul Paulus ada juga pantangan-pantangan itu yang baik. Kalau kita baca nanti di Roma pasal yang ke-13 ayat yang ke-14 dan juga 1 Korintus 7 ayat 5, di situ ada juga pantangan-pantangan yang baik. Nah, kita lihat di sini bagaimana Rasul Paulus menunjukkan bahwa latihan badani sedikit saja manfaatnya dibandingkan dengan manfaat dari latihan beribadah. Nah, Rasul Paulus menekankan di sini bahwa manfaat latihan badani sangat sedikit manfaatnya dibandingkan latihan secara beribadah, latihan rohani. Lebih berguna latihan beribadah, bukan berarti latihan badani tidak berguna, tetapi lebih sedikit manfaatnya ketika latihan badani. Seringkali orang mengabaikan bahwa latihan badani lebih mereka pentingkan daripada latihan rohani. Contohnya olahraga, contohnya yang lain-lain. Seringkali itu yang mereka pentingkan. Memang secara kesehatan sehat, tapi jangan sampai itu yang lebih dominan daripada latihan ibadah kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya di sini kita lihat bahwa apa yang dimaksud Rasul Paulus supaya ibadah mereka berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang menjadi tujuan Rasul Paulus. Kenapa dibilang latihan badan ini sangat sedikit manfaatnya? Itu adalah yang kedua, supaya esensi dalam ibadah mereka mengerti bahwa tujuan mereka sama siapa sih? Tujuan mereka beribadah untuk siapa sih? Apakah supaya untuk dilihat orang atau supaya berkenan di hadapan Tuhan? Itu yang harus diluruskan oleh Rasul Paulus supaya jemaat di Efesus mereka mengerti saat itu. Langsung saja kita poin yang ketiga. Bagaimana cara supaya jemaat tetap setia, supaya anak-anak Tuhan tetap setia dalam beribadah adalah yang ketiga, bertekun beribadah. Yang pertama tadi kita sudah mendengarkan terlatih dalam beribadah.
ketika terlatih, ketika kita sudah dilatih dalam beribadah. Yang kedua, ketika kita mengerti esensi ibadah itu apa, lalu masuk yang ketiga, tentunya kita harus bertekun di dalam ibadah. Seringkali ketika orang sudah semakin mengerti firman Tuhan, sudah semakin tahu firman Tuhan, lalu akhirnya mereka seringkali mengabaikan ibadah. Dan mungkin mereka dilihat manusia setia, tetapi seringkali mereka hanya formalitas doang. Mereka tidak bertekun beribadah. Nah, Rasul Paulus telah berkata, kalau kita lihat ayat yang ke-8 sampai yang ke-10 di sini, bahwa latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ayat 9, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Bertekun beribadah. Rasul Paulus telah berkata bahwa ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Ketika kita beribadah, ketika kita bertekun beribadah kepada Tuhan, ada janji yang harus kita dapat, yang kita dapati, yaitu dari siapa? Dari Tuhan. Itu adalah ibadah itu. Ketika kita memiliki ibadah yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Seringkali orang tidak percaya di sini karena mereka menunggu janji itu terlalu lama, lalu akhirnya mereka berbalik ke yang lain. Akhirnya mereka tidak percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan sudah berkata bahwa ketika kita bertekun dalam ibadah, ibadah itu mengandung janji. Itu janji daripada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di sini bahwa perkataan Rasul Paulus lainnya tepat, patut untuk diterima sepenuhnya, yaitu bahwa segala jerih payah dan kerugian jemaat di dalam pelayanan bagi Allah, ketika itu tujuannya untuk Tuhan, yakin dan percayalah, saudara pasti akan menerima janji itu. Saudara tidak sia-sia beribadah. Dan saudara semakin bertekun ibadah, saudara pasti semakin dewasa secara rohani. Dan apapun yang menggoyahkan saudara, masalah seberat apapun yang menggoyahkan saudara, COVID sebesar apapun yang menggoyahkan saudara, itu tidak akan mempengaruhi kesetiaan saudara kepada Tuhan, terkhususnya beribadah kepada Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini kita dapat belajar bahwa supaya jemaat Tuhan, supaya kita anak-anak Tuhan semakin setia di dalam beribadah, dengan kita dengan cara berlatih dalam beribadah, baik dengan cara waktu kita memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan, dengan hati kita, pikiran kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan juga kita tahu bahwa betapa pentingnya beribadah itu. Jangan sampai kita tidak mengerti tentang ibadah itu, akhirnya kita beribadah hanya ogah-ogahan, atau kalau kata bahasa Jawa bilang aras-arasan. Aras-arasan itu setengah-setengah, mungkin beribadah gitu. Nah, jadi biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini kita dapat belajar bahwa esensi ibadah adalah tujuannya untuk menyenangkan Tuhan. Akhirnya kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini kita dapat belajar supaya kita semakin bertumbuh dalam Kristus.